Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Evelina Astra Patriot selaku dosen pengampu praktikum fisika dasar. Yang saya banggakan teman-teman sekalian, puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua bisa hadir pada pemaparan presentasi kali ini terkait pemantulan cahaya pada cermin cembung dan cermin cekung. Tak lupa juga sholawat, semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar panutan kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW. Hai semua, kali ini kami dari kelompok 2 akan berdiskusi tentang pemantulan cahaya pada cermin cekung dan cermin cembung. Saya sendiri, Nadia Silpa Polahunisa, akan memandu berlangsungnya diskusi pada hari ini. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan rekan anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, yaitu ada Najwa Uswatun Hasanah, ada Tiara Jenita, ada Noprika Rahmadini, dan Intania Sahara Putri. Berlanjut ke acara kedua, yaitu pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh Noprika Rahmadini. Kepadanya waktu dan mikrofon dipersilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Sini saya akan menjelaskan dasar teori dari praktikum yang telah kami lakukan. Yang pertama itu adalah pengertian cermin. Cermin adalah keping kaca yang salah satu permukaannya halus dan bagian belakang kasar berlapis logam tipis. Cermin dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada cermin datar, cermin cekung, dan juga cermin cembung. Pertama ada cermin datar. Sifat-sifat pada cermin datar yaitu yang pertama, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Kedua, tinggi bayangan yang dihasilkan sama dengan tinggi benda. Tiga, sifat bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak dan sama besar. Kedua, ada cermin cekung. Sifat-sifat bayangan pada cermin cekung yaitu yang pertama, pada saat letak benda ada di ruang 1, maka letak bayangannya ada di ruang 4 sehingga sifat bayangannya maya, tegak, diperbesar. Kedua, pada saat letak benda di ruang 2 dan letak bayangannya di ruang 3, maka sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperbesar. Pada saat letak benda di ruang 3 dan letak bayangannya di ruang 2, maka sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperbesar. Pada saat letak benda di F, maka letak bayangannya itu tidak terhingga sehingga tidak terbentuk bayangan. Pada saat letak benda ada di R, letak bayangan juga ada di R, maka sifat bayangannya nyata, terbalik, dan sama besar. 3, ada cermin cembung. Yaitu adalah hukum pemantulan. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berada pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Noprika yang telah menjelaskan materi. Selanjutnya adalah alat bahan dan hasil percobaan yang akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Najwa Uswatun Hasanah. Kepadanya waktu dan mikrofon dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Ada di sini alat dan bahan yang kami gunakan adalah yang pertama ada cermin cekung, cembung, dan datar. Kedua, mistar. Ketiga, busur derajat. Keempat, rel kereta dinamika. 5, layar. 6, catu daya. 7, kertas HVS. 8, pensil. 9, kotak lampu. Ke-10 itu ada LED. Terus adapun langkah kerja yang dilakukan. Untuk percobaan pertama yaitu yang pertama mengukur sudut dari cahaya yang dipantulkan oleh cermin datar dari cahaya yang datang sebanyak 5 kali percobaan. Lalu untuk percobaan kedua, untuk menentukan jarak fokus cermin cekung yaitu dengan mengukur jarak layar ke cermin cekung sebagai jarak bayangan atau S-aksen dilakukan sebanyak 5 kali dengan jarak berbeda. Untuk percobaan ketiga yaitu untuk menentukan jarak fokus cermin cembung, yaitu dengan mengukur jarak layar ke cermin cembung sebagai jarak bayangan atau S-aksen. Dilakukan sebanyak 5 kali dengan jarak yang berbeda. Lanjut. Nah, adapun hasil percobaan untuk percobaan pertama yaitu sudut datang atau I yang kami dapat itu 90, sedangkan sudut yang diperoleh juga 90 derajat. Ini menggunakan sudut 0 derajat. Lalu yang kedua,
Di sudut datang didapatkan 20 derajat, lalu sudut yang dipantulkan yaitu 20 derajat. Selanjutnya, sudut datang 30 derajat, sudut yang dipantulkan juga 30 derajat. Yang keempat, itu sudut datangnya 45 derajat, sudut yang dipantulkan juga 45 derajat. Yang terakhir itu sudut yang datang 50 derajat, sudut yang dipantulkan juga 50 derajat. Lanjut. Nah, untuk tabel percobaan kedua, didapatkan untuk S-nya 8, S aksennya 18. Untuk pada percobaan kedua, didapatkan S-nya 11, S aksennya 21. Untuk percobaan ketiga, S-nya 14, S aksennya 24. Yang keempat itu S-nya 18, X aksennya 28. Yang terakhir itu S-nya diperoleh 21 cm, S aksennya 31 cm. Lanjut ke percobaan ketiga. Nah, di percobaan ketiga atau pada cermin cembung yang untuk percobaan pertama didapat S-nya 10, S aksennya 18. Lalu untuk yang kedua S-nya didapat 12, X aksennya 20 cm. Lalu yang ketiga S-nya didapat 16, S aksennya 24 cm. Percobaan keempat didapatlah S-nya 20 cm, S aksennya 28 cm. Dan percobaan terakhir didapatlah S-nya 22 cm, S aksennya 3 cm. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Najwa Uswatun-Hasana yang tadi telah memaparkan terkait alat bahan, langkah kerja, serta hasil percobaan yang kelompok kami dapatkan. Selanjutnya, untuk pembahasan lebih lanjut terkait hasil percobaan, akan disampaikan oleh Intania Sahara Putri. Kepadanya, waktu dan mikrofon dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan membahas tentang hasil dari percobaan kelompok kami tadi. Nah, pada percobaan kali ini kami melakukan 3 percobaan, dengan masing-masing percobaan diambil 5 kali data. Percobaan pertama itu tentang pemantulan pada cermin datar. Di sini kami telah membuktikan bahwa suatu sudut datang cahaya akan sama besar dengan suatu sudut pantul cahaya. Kemudian pada percobaan kedua, mengenai jarak fokus pada cermin cekung. Kami mendapatkan bahwa S itu lebih kecil dari S aksennya. Hal ini sesuai dengan teori ketika benda diletakkan segaris titik pusat dan atau di belakang jarak fokus bayangan benda akan membesar. Pada percobaan ketiga, yaitu menentukan jarak fokus cermin cembung. Kami menemukan S-nya di sini lebih besar daripada S aksennya, yang berarti bayangan lebih besar dari benda, sedangkan dalam fokus cermin cembung, pada teori seharusnya bayangan benda diperkecil. Hal ini bisa terjadi karena kesalahan dari pengamat itu sendiri, yang salah dalam menghitung maupun mengambil data. Selain itu, pada saat itu, dalam keadaan gelap sehingga sulit untuk menentukan hasil yang sesuai. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Intania Sahara yang tadi telah memaparkan pembahasan dari hasil percobaan kami terkait pemantulan cahaya pada cermin cekung dan cermin cembung. Baiklah, selanjutnya untuk teman-teman semua, jika ada yang kurang dipahami atau ingin ditanyakan, silahkan mengisi kolom komentar dan langsung saja ke kesimpulan yang akan disampaikan oleh Tiara Janita. Kepadanya waktu dan mikrofon dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil percobaan yang telah kami lakukan. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sudut datang cahaya atau I akan sama dengan sudut pantulnya cahaya. Yang kedua, jarak fokus cermin cekung dan cembung dapat dicari dengan rumus F sama dengan S dikali S aksen.
dibagi S ditambah dengan S aksen, di mana rumus ini didapat dari 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Yang ketiga, sifat bayangan cermin cembung maya tegak dan diperkecil. Dan yang keempat, sifat bayangan cermin cekung bervariasi sesuai dengan letak benda tersebut. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tiara Jenita yang telah menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita pada kali ini. Teman-teman semua, itulah tadi diskusi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Maka kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.